Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Luputu Ade Ika Surya Dharma Putri. Perkenalkan, nama saya Ketut Putra Semadi. Di sini kami akan mempresentasikan materi tentang organ dan fungsi kekuasaan negara. Sebelum kita menjelaskan lebih dalam tentang organ dan fungsi kekuasaan negara, alangkah baiknya kita mengetahui latar belakang terlebih dahulu. Kita mulai dengan pendapat para ahli, salah satunya adalah Hans Kelsen, memberikan definisi tentang konsep organ negara ditinjau dari fungsinya. Fungsi tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni sebagai menciptakan norma atau norm creating dan menjalankan norma atau norm applying. Menurut Hans Kelsen, dalam pengertian yang luas, organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi dan jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Inilah yang disebut sebagai jabatan publik atau jabatan umum. Di samping pengertian luas, Hans Kelsen menguraikan dalam arti sempit, yaitu pengertian organ dalam arti material. Individu dikatakan organ negara hanya apabila dia secara pribadi memiliki kekuatan hukum yang tertentu. Nah, yang tadi itu adalah organ, dan yang sekarang adalah kekuasaan. Kekuasaan negara adalah wewenang yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasa negara lain. Dalam penerapannya pula, terdapat pembatasan dan pembagian kekuasaan. Dengan adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan, negara memberikan gambaran bahwa hal tersebut adalah salah satu ciri negara hukum. Pembatasan kekuasaan menjadi salah satu ciri baik pada negara dengan sistem hukum restat maupun negara ciri rule of law. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar pemahaman konstitusionalisme modern. Apabila dilihat dari aspek dasar, hukum, organ, dan fungsi kekuasaan negara sangatlah penting demi menjaga keseimbangan konsep negara hukum dalam konteks negara demokratis yang berdasarkan atas hukum. Adapun rumusan masalah dari latar belakang tersebut adalah: yang pertama, apa pengertian beserta tujuan organ dan fungsi kekuasaan negara? Yang kedua adalah apa yang dimaksud dengan fungsi-fungsi kekuasaan? Dan yang ketiga adalah apa saja cabang-cabang kekuasaan? Melihat dari rumusan masalah tersebut, kita dapat melihat tujuan dari masalah tersebut, yaitu yang pertama, mendeskripsikan pengertian dan tujuan fungsi kekuasaan negara. Yang kedua, mendeskripsikan fungsi-fungsi kekuasaan. Dan yang ketiga, mendeskripsikan cabang-cabang kekuasaan. Nah, tadi kita sudah melihat rumusan dan tujuan di atas, maka kita bisa mendapatkan manfaatnya. Untuk dapat menambah wawasan pengetahuan dan ilmu tentang hukum tata negara, utamanya organ dan fungsi kekuasaan negara, dengan mengetahui dan memahami ilmu tata negara kita, dapat mengembangkan masyarakat dan generasi muda menjadi tidak mudah mendapatkan informasi yang berunsur sara dan provokasi di masa mendatang. Setelah penjelasan manfaat, sekarang kita masuk ke pembahasan. Seperti yang sudah dijelaskan di latar belakang, menurut para ahli, salah satunya adalah Hans Kelsen, memberikan definisi tentang konsep organ negara ditinjau dari fungsinya. Fungsi tersebut terbagi menjadi dua bagian, yakni sebagai menciptakan norma atau norm creating dan menjalankan norma atau norm applying. Kaitannya dengan kekuasaan negara adalah di mana kekuasaan negara memiliki wewenang yang diberikan kepada penguasa atau pemerintah untuk mengatur dan menjaga wilayah kekuasaannya dari penguasa negara lain. Dalam penerapannya pula terdapat pembatasan dan pembagian kekuasaan. Tujuan dari penerapan pembatasan dan pembagian kekuasaan adalah menentukan pokok yang merupakan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kecenderungan terjadinya penumpukan kekuasaan di satu pusat kekuasaan. Dengan adanya pembatasan atau pembagian kekuasaan, maka akan ada keterjaminan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang 1945.
Baik, kita lanjutkan dengan fungsi-fungsi kekuasaan. Salah satu ciri negara hukum adalah ciri pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pembatasan itu dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern. Ide pembatasan kekuasaan itu dianggap mutlak harus ada, karena sebelumnya semua fungsi kekuasaan negara terpusat dan terkonsentrasi di satu orang, yaitu di tangan raja atau ratu yang memimpin negara secara turun-menurun. Banyak pendapat dari para ahli hukum, diantaranya adalah Montesquieu dan John Locke, di mana John Locke membagi kekuasaan dalam 3 fungsi tetapi beda isinya. Dalam bidang legislatif dan eksekutif, pendapat kedua ahli tersebut tampak sama. Akan tetapi dalam bidang yang ketiga, pendapat mereka berbeda. Bagi John Locke mengutamakan fungsi federatif, sedangkan Montesquieu mengutamakan fungsi kehakiman atau yudisial. Bagi John Locke, penjelmaan fungsi defense baru timbul apabila fungsi diplomis terbukti gagal. Oleh sebab itu, yang dianggap penting adalah fungsi federatif, sedangkan fungsi yudisial bagi Locke cukup digabungkan ke dalam kategori fungsi eksekutif, yaitu terkait dengan fungsi pelaksanaan hukum. Sedangkan sarjana Belanda Van Vollenhoven membagi fungsi kekuasaan juga dalam 4 fungsi, yang kemudian biasa disebut dengan catur praja, yaitu 1. Regling atau pengaturan, yang kurang lebih identik dengan fungsi legislatif menurut Montesquieu. Yang kedua adalah bestur, yang identik dengan fungsi pemerintahan eksekutif. Yang ketiga adalah Rechtspraak atau peradilan. Dan yang keempat adalah politi, yang menurutnya merupakan fungsi untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat atau social order dan kehidupan bernegara. Pembahasan kita selanjutnya adalah cabang-cabang kekuasaan yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Yang utama tetaplah lembaga-lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga-lembaga negara seperti Komisi Yudisial, TNI, Polri, Menteri Negara, Dewan Pertimbangan Presiden, dan lain-lain, meskipun sama-sama ditentukan kewenangannya dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti Presiden atau Wakil Presiden, DPR, MK, dan MA, tetapi dari segi fungsinya lembaga-lembaga tersebut bersifat ausiliari atau memang berada dalam satu ranah cabang kekuasaan. Yang pertama saya jelaskan adalah cabang kekuasaan legislatif. Hal pertama dalam cabang ini adalah pengaturan legislatif. Cabang kekuasaan legislatif artinya adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang ataupun tata peraturan pada suatu negara. Cabang kekuasaan yang pertama mencerminkan kedaulatan rakyat. Kegiatan pertama adalah untuk mengatur kehidupan bersama. Fungsi legislatif atau pengaturan merupakan fungsi pertama lembaga perwakilan rakyat. Dalam bentuk konkretnya, fungsi pengaturan ini terwujud dalam fungsi pembentukan undang-undang. Peraturan yang paling tinggi di bawah Undang-Undang Dasar haruslah dibuat dan ditetapkan oleh parlemen dengan persetujuan bersama dengan eksekutif. Fungsi legislatif juga menyangkut 4 kegiatan, yaitu prakarsa, pembuatan undang-undang, pembahasan rancangan undang-undang, persetujuan dan pengesahan undang-undang, pemberian persetujuan pengikat atau ratifikasi atau perjanjian atau persetujuan internasional, dan dokumen-dokumen hukum yang mengikat lainnya. Bagian kedua dari cabang kekuasaan legislatif adalah fungsi pengawasan. Lembaga perwakilan rakyat diberikan kewenangan untuk melakukan kontrol dengan 3 hal, yaitu 1. Kontrol atas pemerintahan, 2. Kontrol atas pengeluaran, 3. Kontrol atas pemungutan pajak. Secara teoritis, fungsi-fungsi kontrol atau pengawasan oleh parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat dapat dibedakan, yaitu yang pertama, pengawasan terhadap penguasaan atau penentuan kebijakan. Yang kedua adalah pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan. Yang ketiga adalah pengawasan terhadap penganggaran dan belanja negara.
Yang keempat adalah pengawasan terhadap pelaksanaan anggaran dan belanja negara. Yang kelima adalah pengawasan terhadap kinerja pemerintah. Yang keenam adalah pengawasan terhadap pejabat publik dalam bentuk persetujuan dan penolakan ataupun dalam bentuk pemberian pertimbangan oleh DPR. Undang-undang dasar dan undang-undang serta peraturan perundang-undangan pelaksanaan lainnya mencerminkan norma-norma hukum yang berisi kebijakan atau state policy yang dituangkan dalam bentuk hukum yang lebih tinggi. Setiap kebijakan dimaksud baik menyangkut bentuk penuangan isinya maupun pelaksanaannya haruslah dikontrol dengan seksama oleh lembaga perwakilan rakyat. Dengan demikian pula, kegiatan penganggaran pelaksanaan anggaran, pendapatan dan belanja negara yang terkait erat dengan kinerja pemerintahan harus dikontrol dengan sebaik-baiknya oleh lembaga perwakilan rakyat. Bagian ketiga dari cabang kekuasaan legislatif adalah fungsi perwakilan atau representasi. Fungsi representasi atau perwakilan sebenarnya adalah pokok yang paling utama dalam fungsi parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat. Dalam rangka pelembagaan, fungsi representasi dikenal adanya 3 sistem perwakilan yang dipraktikkan di berbagai negara demokrasi. Dalam demokrasi ketiga tersebut adalah sistem perwakilan politik menghasilkan wakil-wakil politik, sistem perwakilan teritorial menghasilkan wakil-wakil daerah, sistem perwakilan fungsional menghasilkan wakil-wakil golongan fungsional. Dianutnya ketiga sistem perwakilan politik tersebut menentukan bentuk dan struktur pelembagaan sistem perwakilan di setiap negara. Bagian keempat dari cabang kekuasaan legislatif adalah fungsi deliberatif dan resolusi konflik. Dalam setiap pembuatan aturan selalu dilakukan pembahasan, baik antara anggota maupun dengan perwakilan pemerintah. Hal yang sama juga terjadi dalam menjalankan fungsi pengawasan dan budgeting yang biasa dimiliki oleh lembaga perwakilan. Perdebatan yang terjadi di dalam parlemen adalah cermin dari perdebatan publik atau suatu masalah. Agar masyarakat terlibat dalam proses perdebatan tersebut, maka diperlukan keterbukaan parlemen serta adanya partisipasi masyarakat. Perdebatan yang terjadi dalam parlemen tujuan utamanya adalah untuk menemukan titik temu atau penyelesaian dan berbagai benturan pandangan dengan kepentingan yang berbeda. Titik temu atau penyelesaian tersebutlah yang nantinya menjadi hukum dan kebijakan yang akan dijalankan. Dengan demikian, perdebatan dalam parlemen dapat dilihat sebagai upaya mengelola konflik guna mendapatkan penyelesaian yang tepat dan dapat diterima semua pihak. Nah, kita sudah membahas cabang kekuasaan legislatif. Sekarang kita akan masuk ke pembahasan cabang kekuasaan eksekutif. Bagian pertama adalah sistem pemerintahan. Cabang kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan yang memegang kewenangan administrasi pemerintah negara yang tertinggi. Dalam hubungan ini dikenal adanya 3 sistem pemerintahan negara di dunia. Yang pertama adalah sistem pemerintahan presidentil, yang kedua adalah sistem pemerintahan parlementer atau sistem kabinet, dan yang ketiga adalah sistem campuran. Sistem pemerintahan itu dikatakan bersifat parlementer apabila sistem kepemimpinannya terbagi dalam jabatan kepala negara dan kepala pemerintahan sebagai jabatan yang terpisah. Dan jika sistem pemerintahannya ditentukan harus bertanggung jawab kepada parlemen, sehingga dengan demikian kabinet dapat dibubarkan apabila tidak mendapat dukungan parlemen. Dan sebaliknya, parlemen juga dapat dibubarkan oleh kepala negara apabila dianggap tidak dapat memberikan dukungan kepada pemerintah. Bagian kedua dari cabang kekuasaan eksekutif adalah Kementerian Negara. Dalam sistem pemerintahan kabinet atau parlementer, menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada parlemen. Sedangkan dalam sistem presidensil, para menteri tunduk dan bertanggung jawab kepada presiden. Dalam sistem parlementer, jelas sekali bahwa kedudukan menteri adalah bersifat sentral. Kinerja pemerintahan sepenuhnya berada di tangan para menteri yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Karena sangat kuatnya kedudukan para menteri, parlemen pun dapat dibubarkan oleh menteri. Sebaliknya, kabinet juga dapat dibubarkan oleh parlemen apabila mendapat mosi tidak
percaya dalam sistem pemerintahan parlementer. Dalam sistem presidensial, yang bertanggung jawab adalah presiden, bukan menteri, sehingga sudah seharusnya kinerja pekerjaan para menteri dalam sistem presidensial bersifat lebih profesional daripada politis. Oleh sebab itu, untuk diangkat menjadi menteri, seharusnya seseorang benar-benar memiliki kualifikasi teknis dan profesional untuk memimpin pelaksanaan tugas-tugas pemerintah berdasarkan prinsip meritokrasi. Baik, kita akan masuk ke cabang kekuasaan yudisial. Bagian pertama adalah kedudukan kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman merupakan pilar ketiga dalam sistem kekuasaan negara modern. Fungsi kekuasaan ketiga ini biasa disebut cabang kekuasaan yudikatif. Dalam sistem negara modern, cabang kekuasaan kehakiman atau judikari merupakan cabang yang diorganisasikan secara tersendiri. Pemisahan kekuasaan juga terkait erat dengan independensi peradilan. Prinsip pemisahan kekuasaan atau separation of power itu menghendaki bahwa para hakim dapat bekerja secara independen dari pengaruh kekuasaan eksekutif dan legislatif. Begitu pula dalam memahami dan menafsirkan undang-undang dasar dan undang-undang, hakim harus independen dari pendapat bahkan dari kehendak politik para perumus undang-undang itu sendiri ketika perumusan dilakukan. Dalam kegiatan bernegara, kedudukan hakim pada pokoknya bersifat sangat khusus dalam hubungan kepentingan yang bersifat triadik atau triadic relation antar negara atau state, pasar atau market, dan masyarakat atau civil society. Kedudukan hakim haruslah berada di tengah dalam hubungan antara negara atau state dan warga negara atau citizen. Hakim juga harus berada di antara keduanya secara seimbang. Jika negara dirugikan oleh warga negara karena warga negara melanggar hukum warga negara, hakim harus memutuskan hak itu dengan adil. Jika warga negara dirugikan oleh keputusan-keputusan negara, baik melalui perkataan atau perkara tata usaha negara maupun perkara pengujian peraturan, hakim juga harus memutuskannya dengan adil. Oleh sebab itu, salah satu tim yang sangat penting dalam setiap negara hukum yang demokratis atau demokratis Rechtsstaat ataupun negara demokrasi yang berdasarkan atas hukum atau konstitusional demokrasi adalah adanya kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak. Pengadilan adalah lembaga kehakiman yang menjamin tegaknya keadilan melalui penerapan undang-undang dan kitab undang-undang. Strukturnya dapat bertingkat-tingkat sesuai dengan sifat perkara dan bidang hukum yang terkait. Ada perkara yang cukup diselesaikan melalui peradilan pertama dan sekaligus terakhir, ada pula perkara yang diselesaikan dalam 2 tingkat, dan ada pula perkara yang diselesaikan dalam 3 tingkat pertama, tingkat banding, dan tingkat kasasi. Dalam sistem peradilan di Indonesia dewasa ini, terdapat 4 lingkungan peradilan yang masing-masing mempunyai lembaga-lembaga pengadilan tingkat pertama dan pengadilan tingkat banding dan tingkat kasasi, semua berpuncak pada Mahkamah Agung. Pengadilan tingkat pertama dan kedua dalam keempat lingkungan tersebut adalah yang pertama, pengadilan negeri dan pengadilan tinggi dalam lingkungan peradilan umum. Yang kedua adalah pengadilan agama dan pengadilan tinggi agama dalam lingkungan peradilan agama. Yang ketiga adalah pengadilan tata usaha negara dan pengadilan tinggi tata usaha negara dalam lingkungan peradilan tata usaha negara. Dan yang keempat adalah pengadilan militer dan pengadilan tinggi militer dalam lingkungan peradilan militer. Di samping itu, dewasa ini dikenal pula beberapa pengadilan khusus baik yang bersifat tetap maupun ad hoc. Di antaranya yaitu Pengadilan Hak Asasi Manusia, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Pengadilan Niaga, Pengadilan Perikanan, Pengadilan Anak, Pengadilan Hubungan Kerja Industrial, Pengadilan Pajak, Mahkamah Syariah Provinsi Nangro Aceh Darussalam, Pengadilan Adat di Papua, Pengadilan HAM, Tipikor, Perikanan, Anak, Pengadilan Hukum Hubungan Industrial termasuk dalam peradilan umum. Sedangkan pengadilan pajak dapat digolongkan termasuk lingkungan peradilan tata usaha negara. Untuk mahkamah syariah digolongkan dalam peradilan agama, sedangkan peradilan adat juga.
Pada peradilan umum juga, di samping itu ada pula badan usaha atau badan kuasi pengadilan yang berbentuk komisi-komisi yang bersifat ad hoc. Dengan contoh, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU dan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI, Komisi Banding Merek, dan sebagainya. Semua berfungsi untuk menjamin agar hukum dan keadilan ditegakkan dan diwujudkan dengan sebaik-baiknya. Baik, kita masuk ke bagian kedua dari cabang kekuasaan yudisial, yaitu beberapa prinsip pokok kehakiman. Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip yang dipandang sangat pokok dalam sistem peradilan, yaitu the principle of judicial independence, prinsip kemerdekaan peradilan, dan the principle of judicial impartiality, prinsip sifat tidak berat sebelah dalam pengadilan. Kedua prinsip ini diakui sebagai prasyarat pokok sistem di semua negara yang disebut hukum modern atau modern constitutional state. Prinsip independensi tersebut antara lain harus diwujudkan dalam sikap para hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara yang dihadapinya. Di samping itu, independensi juga tercermin dalam berbagai pengaturan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengangkatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem pengkajian dan pemberhentian para hakim. Sementara itu, prinsip kedua yang sangat penting adalah prinsip ketidakberpihakan. Dalam praktik, ketidakberpihakan atau impartiality itu sendiri mengandung makna dibutuhkannya hakim yang tidak saja bekerja secara impartial, to be impartial atau tidak berat sebelah, tetapi juga terlihat bekerja secara imparsial. Dalam The Beggar prinsip tercantum adanya 6 prinsip penting yang harus dijadikan pegangan bagi para hakim di dunia, yaitu prinsip independence, impartiality, keadilan, integrity, propriety, equality, dan kompetensi dan diligensi. Mahkamah Konstitusi telah menetapkan kode etik hakim konstitusi sebagaimana tentang dalam peraturan Mahkamah Konstitusi nomor 07/PKM/2005. Bagian ketiga dari cabang kekuasaan yudisial adalah struktur organisasi kehakiman. Dalam struktur organisasi kekuasaan kehakiman, terdapat beberapa fungsi yang dilembagakan secara internal dan eksternal. Terkait dengan jabatan-jabatan kehakiman, terdapat pula pejabat-pejabat hukum, yaitu pejabat penyidik, pejabat penuntut umum, dan advokat yang juga diakui sebagai penegak hukum. Di lingkungan pejabat penyidik terdapat polisi, jaksa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK, dan penyidik pegawai negeri sipil, yang dewasa ini di Indonesia berjumlah kurang lebih 52 macam. Mereka yang menjalankan fungsi penuntutan adalah jaksa penuntut umum dan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Sementara itu, dalam lingkungan internal, organisasi pengadilan dibedakan dengan tegas adanya 3 jabatan fungsional, yaitu 1. Hakim, 2. Panitera, 3. Pegawai administrasi lainnya. Ketiganya perlu dibedakan dengan tegas, karena memiliki kedudukan yang berbeda dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Hakim adalah pejabat negara yang menjalankan kekuasaan negara di bidang yudisial atau kehakiman. Sementara itu, panitera adalah pegawai negeri sipil yang menyandang jabatan fungsional sebagai administrator perkara yang bekerja berdasarkan sumpah jabatan untuk menjaga kerahasiaan setiap perkara. Sementara itu, pegawai administrasi biasa adalah pegawai negeri sipil yang tunduk pada ketentuan kepegawai negerian pada umumnya. Baik teman-teman sekalian, dari pembahasan di atas, kita bisa mendapatkan kesimpulan di mana menurut Hans Kelsen, dalam pengertian yang luas, organ negara identik dengan individu yang menjalankan fungsi atau jabatan tertentu dalam konteks kegiatan bernegara. Di samping pengertian luas, Hans Kelsen menguraikan dalam arti sempit, yaitu pengertian organ dalam arti material. Lembaga atau organ negara dapat disebut dengan istilah lembaga pemerintahan non-departemen, atau lembaga negara saja. Dengan adanya pembatasan kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan, negara memberikan gambaran bahwa hal tersebut adalah salah satu ciri negara hukum.
yang dapat disebut sebagai lembaga tinggi negara. Yang utama tetaplah lembaga tinggi negara yang mencerminkan cabang-cabang kekuasaan utama negara, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Pembatasan kekuasaan berarti kekuasaan negara itu dibatasi dalam beberapa bagian, baik mengenai organnya maupun fungsinya. Sedangkan pembagian kekuasaan berarti kekuasaan negara itu memang dibagi-bagi dalam beberapa bagian, tetapi tidak dipisahkan. Tujuan dari penerapan pembatasan dan pembagian kekuasaan adalah menentukan pokok yang merupakan kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kecenderungan terjadinya penumpukan kekuasaan di satu pusat kekuasaan. Dengan adanya pembatasan dan pembagian kekuasaan, maka akan ada keterjaminan pemenuhan hak asasi manusia setiap warga negara. Mekanisme pembagian kekuasaan di Indonesia diatur sepenuhnya di dalam Undang-Undang 1945. Baik, kami akan memberikan saran. Yang pertama adalah dewasa ini diperlukan generasi muda yang mampu menambah pengetahuan dan wawasan melalui mempelajari dan memperhatikan beberapa hal kecil seperti mengetahui organ dan fungsi kekuasaan negara, mengenai pembatasan kekuasaan, cabang kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Maka, harapan besar generasi muda dan yang paling utama mahasiswa hukum agar mendalami dan menambah wawasan. Sekian dari presentasi kami, semoga apa yang telah kami presentasikan memberikan manfaat, dan jika ada salah perkataan, mohon dimaafkan. Kami aturkan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.